Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Sapiti Harahap, NIM 1914040033. Saya dari jurusan Tadis Matematika BP 19. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya, yaitu ujian matematika distrik yang diampuh oleh Ibu dosen Nita Putri Utami MPD. Semoga yang melihat video ini bermanfaat untuk kita. Oke, dadah. Assalamualaikum. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu pertanyaannya, pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil matkul kalkulus, 212 siswa yang mengambil kuliah madis, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Pertanyaannya, berapa siswa yang mengambil soal kalkulus saja atau distrik saja? Oke, kita masuk ke penyelesaian. Pertama, kita ketahui dulu. Diketahui nih 345 ini 345 mengambil matkul kalkulus. Kita singkat menjadi K sama dengan 345. Lalu 212 siswa ini mengambil matkul madis, yaitu matematika distrik. Kita singkat menjadi D, 212 siswa. Lalu 188 ini mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berarti K dan D sama dengan 188 siswa. Pertanyaannya, yaitu yang pertama, kalkulus saja. Oke, ke B, distrik saja. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Biar lebih mudah, kita membuatnya dulu dalam bentuk diagram, yaitu seperti ini. Oke, ini sebagai K, ini sebagai D. Nilai K tadi kan 345 siswa. Nilai D-nya 212 siswa. Nilai kedua-duanya ini kalkulus sama distrik yaitu 188 siswa. Jumlah maksudnya, jumlah orang mengambil ya. Nah, setelah ini kita baru masuk ke jawab pertanyaannya. Yaitu pertanyaannya tadi kan yang pertama A, kalkulus saja. Oke, itu yang kita ubah menjadi di atas NK jumlah K-nya. Ini ND-nya. Ini menjadi NK ND. Oke. Pertanyaan tadi kan kalkulus saja. Berarti kalkulus tadi kan nilai kalkulusnya kita masukkan NK dikurang nilai kedua matkul tersebut. Berarti N, K, dan D. Oke. Nilai kalkulusnya itu 345 dikurang nilai kedua matkul tersebut yang 188 siswa. Sehingga menjadi 157. Jadi, mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus adalah 157 siswa. Kemudian kita masuk ke yang B-nya, yaitu distrik saja. Kita masukkan yang di atas N sama dengan D dikurang N, K, dan D, yaitu nilai ND itu kan 212. Dan nilai siswa yang mengambil kedua matkul tersebut yaitu 188. Kemudian kita kurangkan menjadi 24. Jadi jumlah siswa yang mengambil distrik saja adalah 24 siswa. Soal nomor 2, yaitu tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Oke, kita masuk ke penyelesaian.
penyelesaian. Kan bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6 itu adalah 5, 7, dan 11. Oke. Lalu kita misalkan kita misalkan A1. A1 itu adalah sifat bilangan sifat bilangan yang dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 5. Lalu A2-nya juga yaitu sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 7. Lalu A ketiganya sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 11. Jadi N-nya ini, lalu N ini sebagai banyak, yaitu banyak bilangan bulat, dari 1 sampai 1000 sama dengan 1000. Oke. Kan kemudian kita masukkan N, banyak N1. N A1, yaitu kan N tadi kan banyak, berarti N1 banyak bilangan yang habis dibagi. Maksudkan N1 tadi kan A1-nya yang habis dibagi 5. N ini banyak, berarti NA1 itu sama dengan banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5. Menjadi NA1 sama dengan tadi berapa? 1000. 1000 dibagi 5. 1000 bagi 5 ini kan sama dengan 200. Lalu A2-nya berarti N A2 sama seperti tadi, yaitu banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 7. Berarti N A2 sama dengan 1000 per 7 sama dengan 142. Kemudian N3-nya pula apa? NA3. Oke. Yaitu sama, berarti banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 11. Oke. NA3 sama dengan 1000 dibagi 11 sama dengan 90. Setelah ini masih ada lagi, yaitu berarti N A1 dengan A2. Berarti kan A1 A2 A1 tadi kan habis dibagi 5, sedangkan A2 habis dibagi 7. Berarti banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 5 dan 7. Berarti ini habis dibagi 7, habis dibagi 5 dan 7. Menjadi kan 5 dikali 7 35, berarti 1000 per 35. Menjadi dapatnya 28. Kemudian N A1 dengan A3 pula, yaitu berarti banyak bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi dengan 5 dan 11. Habis dibagi 5 dan 11. Berarti 5 kali 11 55, berarti 1000 per 11. Berarti
hasilnya 18. Berarti N A2 A3, yaitu habis dibagi A2-nya tadi 7, berarti 7 dan 11. 7 dikali 11 berarti 77, berarti 1000 dibagi 77 sama dengan 12. Oke. Baru setelah itu keseluruhannya berarti N A1 A2 A3, berarti N maksudnya banyak bilangan tersebut, berarti baru kita masukkan NA1 banyak bilangan 1 dikurang banyak bilangan A2 dikurang dikurang N banyak A3 ditambah ini yang kita masukkan yang ini, berarti N A1 A2 ditambah N A1 A3 ditambah N A2 A3, kemudian kita kurangkan dengan N A1 A2 A3. Oke, kita masukkan nilainya, yaitu N A1 A2 A3. Oke, kita masukkan kan banyak bilangan serapannya itu 1000, berarti dikurangi N1-nya ada 200. Dikurang NA2-nya 142. Lalu NA3-nya 90 dikurang ini NA1 A2-nya ada 28. Ini ditambah 28 ditambah A1 A3-nya 18 ditambah A2 A3 12, lalu kita kurangkan dengan saya lupa mencari NA1 A2-nya, yaitu nih. Ada yang lupa, yaitu N A1 A2 A3 sama dengan banyak bilangan keseluruhannya, berarti 5 dikali 7 dikali 11 berarti 385, berarti 1000 per 385 sama dengan 2. Oke, kita kurangi 2. Ini mencari yang ininya, ketiga-tiganya, berarti jadi hasilnya kita kurangkan dan kita jumlahkan semuanya dapatnya 624. Jadi banyak bilangan bulat 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6 adalah 624 bilangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Tentukan banyak solusi bulat non-negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54. A lebih kecil dari 34, C lebih kecil dari 44, dan D lebih kecil dari 37.
Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu kan, tunggu dulu. N itu adalah banyaknya solusi dari persamaan, yaitu banyaknya solusi dari persamaan dengan syarat A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0, A lebih besar sama dengan 0, D lebih besar sama dengan 0. Oke. Lalu N-nya tadi, N. Oke. Ini berarti 54 ditambah 4 dikurang 1, 54. Ini 54 nih K. Ini ibaratkan N. Nih, memang ini satu ini adalah ketentuan rumus. Oke, kemudian kita jumlahkan 54 tambah 4, 58 dikurang 1 menjadi 57, 54. Oke. Sama dengan 57 faktorial per 54 faktorial 3 faktorial. Oke. Jadi kita perkecil faktorialnya 57 kali 56 kali 55 kali 54 faktorial per 54 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1. Sehingga dapat hasilnya adalah 29.260. 29.260. Lalu kita masuk P1-nya. P1 itu adalah solusi dari persamaan yang mana? A lebih besar sama dengan 34, B lebih besar sama dengan 0, C lebih besar sama dengan 0, D lebih besar sama dengan 0. Itu jadi sehingga A dikurang 34 ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 54 dikurang 34 sama dengan 10. Lalu A dikurang 34 lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0, C lebih besar sama dengan 0. Lalu 54 kurang 34 20. Sorry, salah tulis. Baru NP1 berarti jumlah P1-nya NP1 sama dengan, kan ini dapat 20. Jadi 20 tambah 4 kurang 1. 20 sama dengan 20 tambah 4, 24 dikurang 1, 23, 20. Sama dengan 23 faktorial per 20 faktorial 3 faktorial sama dengan 23 dikali 22 dikali 21 dikali 20 faktorial per 20 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan 1771. V2 solusi
dari persamaan yang mana A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0, C lebih besar sama dengan 44, D lebih besar sama dengan 0. Sehingga NP2-nya sama dengan 10 ditambah 4 dikurang 1, 10. Sama dengan 13, 10. Sehingga menjadi 13 faktorial per 10 faktorial 3 faktorial. Hingga jumlahkan hasilnya 286. Ketiga, P3 sama dengan solusi persamaan yang mana A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0, C lebih besar sama dengan 0, D lebih besar sama dengan 37. Sehingga sama dengan berarti solusi dari A tambah B tambah C tambah D dikurang 37 sama dengan 54 kurang 37 sama dengan 17, dengan A lebih besar sama dengan 0, B lebih besar sama dengan 0, C lebih besar sama dengan 0, D dikurang 37 lebih besar dengan 0, lebih besar sama dengan 0. Sehingga NP3 sama dengan 17 ditambah 4 dikurang 1, 17. Jadi 20, 17, 20 faktorial per 17 faktorial 3 faktorial dengan 20 kali 19 kali 18 kali 17 per 17 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan 1140. Oke, lalu P1, P2 itu solusi dari persamaan A lebih besar sama dengan 34, B lebih besar sama dengan 0, C lebih besar sama dengan 44, D lebih besar sama dengan 0. A dikurang 34 ditambah B ditambah C dikurang 44 ditambah D sama dengan 54 kurang 34 kurang 44 sama dengan min 24. Lalu NP1 P2-nya min 24 ditambah 4 dikurang 1 min 24. Sehingga menjadi NP1 P2 sama dengan 0.
Jadi, banyaknya solusi bulat non negatif dari persamaan adalah N aksen 1, N P1, P aksen 1, P2, P aksen 2, P aksen 3 sama dengan N kurang NP1, NP2 dikurang NP3 ditambah NP1, P2 ditambah N P1, P3 ditambah N P2, P3 ditambah N P1, P2, P3 sehingga 29.260 dikurang 1.771 dikurang 286 dikurang 1.140 ditambah 0 sama dengan 26.063. Ke soal nomor 4, yaitu tentukan deret Taylor dari A fx sama dengan 1 per 1 dikurang x, yang B fx sama dengan 1 per 1 kurang x kuadrat. Oke, kita kerjakan nomor 1 yang A dulu. A sama dengan fx sama dengan 1 per 1 kurang x, sehingga fx sama dengan 1 per 1 kurang x sama dengan f0 1 per 1 kurang 0 sama dengan 1. Ini f aksen x sama dengan 1 per 1 kurang x kuadrat, sehingga menjadi f aksen 0 sama dengan 1 per 1 0 kuadrat sama dengan 1. Lalu f titik atasnya 2 sama dengan x sama dengan 2 per 1 kurang x, sehingga menjadi 0 2 per 1 kurang 0 sama dengan 2. Lalu F3 titiknya x sama dengan 2 per 1 dikurang x tutup kurung pangkat 2, sehingga menjadi F titik 3-nya tadi masih 3, 0 sama dengan 2 per 1 kurang 0 pangkat 2 sama dengan 2. Jadi, deret Taylor dari fx 1 per 1 kurang x sama dengan 1 tambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah titik-titik. Oke, seperti ini yang nomornya. Kita masuk ke B, yaitu fx 1 per 1 kurang x kuadrat. Yaitu ini kita umpamakan dulu yang U aksennya sama dengan 0, V aksennya sama dengan min 2x.
turunannya, yaitu baru kita masukkan seperti ini. F aksen X, U aksen P dikurang U kali P aksen, salah. Oke, sama dengan P 1 kurang X kuadrat tutup kurung dikurang 1 kali min 2X. Kemudian P-nya ini P-nya ini kan berarti 1 kurang X kuadrat kali kuadrat pangkat kuadrat. Sehingga lalu F aksen X-nya sama dengan 2X per 1 kurang X kuadrat dikurang 2. Sehingga menjadi U aksen 2 V aksen sama dengan U negatif PX dikali 1 kurang X kuadrat. Oke, kita masuk F2-nya. F pangkat 2-nya X sama dengan U aksen kali P dikurang U kali P aksen per P kuadrat sama dengan 2 dikali 1 dikurang X kuadrat pangkat kuadrat dikurang 2X dikali min 4X dikali 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat pangkat kuadrat. Sama dengan 2 1 kurang X kuadrat dikali 1 kurang X kuadrat ditambah 8X kuadrat kali 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat pangkat 4 sama dengan 2 dikurang 2X kuadrat dikali 1 kurang X kuadrat ditambah 8X kuadrat dikali 1 kurang X kuadrat per 1 kurang X kuadrat pangkat 4. F titik 2-nya di atas X sama dengan 6X kuadrat ditambah 2 per 1 kurang X pangkat 3 sehingga U aksen sama dengan 12 P aksen sama dengan 3 dikali 1 dikurang X kuadrat pangkat 2 kali 2X sama dengan min 6X 1 kurang X kuadrat. Lanjut sama dengan U aksen kali P dikali U P aksen per
V kuadrat sama dengan 12x dikali 1 kurang x kuadrat pangkat 2 dikurang 6x kuadrat ditambah 2 dikali min 6x kali 1 kurang x kuadrat pangkat 2 per 1 kurang x kuadrat pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 12x dikali 1 kurang x kuadrat pangkat 3 dikurang kali min 36x kuadrat dikurang 12x dikali 1 kurang x kuadrat pangkat 2 per 1 kurang x kuadrat pangkat 6 dengan 1 kurang x kuadrat 12x kali 1 kurang x kuadrat dikurang dikali 36x pangkat 3 dikurang 12x per 1 kurang x kuadrat pangkat 6 sama dengan 12 ini sama ini kita coret menjadi 12x dikurang 12x pangkat 3 ditambah 36x pangkat 3 ditambah 12x per 1 kurang x kuadrat pangkat 4. Jadi deret Taylornya adalah 1 per 1 kurang x kuadrat sama dengan 1 dikali x 0 per 0 faktorial ditambah 0 dikali x 1 pangkat 1 kali 1 faktorial ditambah 2x kuadrat per 2 faktorial ditambah 0 kali x3 per 3 faktorial sama dengan 1 tambah 0 tambah x kuadrat tambah 0 1 per 1 kurang x kuadrat sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah titik-titik. Oke, seperti inilah soal yang nomor 5, yaitu tentukan barisan FPB dan barisan FPE dari A Px sama dengan 2x tambah E pangkat x. Yang B, Px sama dengan 3 tambah 3x tambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3 tambah titik-titik. Oke, kita jawab yang nomor 1, yaitu A, Px sama dengan 2x ditambah E pangkat x sama dengan jadi 2x tambah 1 ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah 3x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah x pangkat 5 per 5 faktorial titik-titik dan seterusnya. Lalu 1 tambah x tambah x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah
X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisan FPB-nya adalah AN sama dengan 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5. Titik. Oke. Yang B yaitu PX sama dengan 3 tambah 3X ditambah 3X kuadrat ditambah 3X pangkat 3 tambah titik. Oke, berarti jawabannya 3, 1 tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah titik. Baru 3. Jadi 3 buka kurung 1 ditambah X ditambah 2 faktorial dikali X pangkat 2 X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 faktorial kali X pangkat 3 faktorial tambah titik. Lanjut pun nggak apa-apa, lebih mudah, yaitu 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial sama dengan 3 ditambah 3X ditambah 3 dikali 2 faktorial X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 4 faktorial X 4 per 4 faktorial tambah 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial. Oke. Lalu kita masukkan kalinya, yaitu 3 tambah 3X tambah 3 kali 2 faktorial X kuadrat per 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 3 kali 4 faktorial X pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 3 kali 5 faktorial X pangkat 5 per 5 faktorial. Jadi barisan FPE-nya PP adalah PN dengan 3, 2 faktorial, 3 kali 3 faktorial, 3 kali 4 faktorial, 3 kali 5 faktorial sampai 3 kali N faktorial. Soal nomor 6, yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Oke, penyelesaiannya yaitu yang pertama kita misalkan dulu, GX ini adalah FPB dari AN sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Sehingga menurut definisi FPB dapat kita diperoleh itu GX sama dengan
ini sigma, yaitu sigma n mulai dari 0 sampai tak terhingga, yaitu jadi an x pangkat n sama dengan kita masukkan pertama kan 0 1 titik kali x 0 ditambah 0 kali x ditambah 0 dikali x kuadrat ditambah 1 kali x pangkat 3 ditambah 1 tambah x pangkat 4 ditambah 1x pangkat 5 dan seterusnya jika memang ada seterusnya. Lalu sama dengan kan kita ini kita kalikan ini yang berhasil karena ini habis jadi 0, ini juga 0, ini juga 0, ini menjadi x pangkat 3 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 5 sehingga sama dengan 1 ditambah x tambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah sama titik-titik jika ada seterusnya. Kemudian dikurang 1 tambah x kuadrat. Jadi 1 kurang x dikurang 1 tambah x kuadrat dikali 1 kurang x per 1 kurang x sama dengan 1 kali 1 dikurang x pangkat 3 per 1 kurang x sama dengan x pangkat 3 per 1 kurang x. Jadi FPB dari barisan tersebut adalah x pangkat 3 per 1 dikurang x. Oke. Soal nomor 7 yaitu tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN sama dengan 31, 31, 31 titik. Itu penyelesaiannya yang pertama kita diketahui BN-nya sama dengan 31, 31, 31 titik-titik. Ditanya sama dengan PX-nya. Oke. Kemudian kita jawab yaitu PX sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak terhingga AN X pangkat N per N faktorial, yaitu sama dengan 3 ditambah 1 kali X ditambah 3 dikali X kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial tambah dan seterusnya sama dengan 3 ditambah X tambah 3 kali X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial sama dengan ditambah titik-titik sama dengan 3 ditambah 3X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial tambah titik-titik titik kurung tambah dikali X ditambah X pangkat 3 per
3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial tambah titik-titik. Tutup. Sama dengan 3 per, sehingga menjadi X pangkat X ditambah X pangkat min X per 2 ditambah X kurang pangkat min X per 2 sama dengan 3X tambah, kita ini kali ke sini, kemudian ini kali sini menjadi 3 min X ditambah, ini kita masukkan ke sini, X dikurang min X per, karena bawahnya sama maka menjadi 2 sama dengan 4 pangkat X tambah 2 pangkat min X per 2 sehingga menjadi 2 X tambah min X. Yaitu ada beberapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga yang pertama pertanyaannya tidak ada kotak yang kosong. B. 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Oke, kita jawab yang pertama yaitu tidak ada kotak yang kosong. Karena tidak ada yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak. Karena kosong katanya, karena kosong maka setidaknya ada satu dalam 1 kotak. Oke. Lalu maka Vx sama dengan X tambah X kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah titik-titik pangkat 5. Sama dengan X pangkat 5, 1 kurang X pangkat 5. Sama dengan X pangkat 5 sigma L dari 0 sampai dengan tak terhingga. 5 tambah L kurang 1 L. XL. Kita masukkan baru sigma L 0 sampai tak terhingga 5 tambah L kurang 1 per L. Jadi X L tambah 5. Sehingga banyak cara menempatkannya. Paling sedikit 1 koin adalah X89 dalam PX yaitu 84 ditambah 4, 84 dengan 88, 84 sama dengan 84, 87, 86, 85, 84 faktorial. Itu 84 faktorial sama dengan 55, 9, 6, 5, 3, 60 atau 5, 6, 3, 5, 6 kali 10 pangkat 7. Oke, yang B-nya
Kan B-nya 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Nah, karena 3 kotak pertama masing-masing mendapat poin, sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapatkan koefisien X89, maka dibutuhkan L sama dengan 59, sehingga 4 tambah 59, 4 tambah 59 sama dengan 63, 59. So, sama dengan dijumlahkan 1, 4, 2, 9, 5, 60. Atau 1, 4, 2, 9, 5, 60 kali 10 pangkat 7. Oke, soal nomor 9 yaitu tentukan banyak cara menempatkan N orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga pertanyaannya tidak ada kamar yang kosong. Oke, kita jawab. Berarti penyelesaian kan tidak ada kamar yang kosong, berarti Px sama dengan X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial titik-titik pangkat 80 sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 faktorial titik-titik 80 sama dengan EX kurang 1 pangkat 80 sama dengan 80 0 80X dikurang N 1 79K ditambah min 1 pangkat K 80K